Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman mahasiswa di mata kuliah Matematika Discrete. Untuk kali ini kita akan membahas tentang logika matematika. Ilmu logika berhubungan dengan kalimat-kalimat atau argumen-argumen dan hubungan yang ada di antara kalimat-kalimat tersebut. Tujuannya adalah memberikan aturan-aturan sehingga orang dapat menentukan apakah suatu kalimat bernilai benar. Ilmu logika lebih mengarah pada bentuk kalimat daripada arti kalimat itu sendiri. Nah, ini kalimat dekaratif atau proposisi adalah suatu kalimat yang memiliki nilai kebenaran benar dengan notasi T, atau nilai kebenaran salah false dengan notasi F, tetapi tidak kedua-duanya. Contohnya, hari ini hujan. Nah, jadi di sini situasinya diberitahukan kan benar atau salahnya. Contoh lagi, ini kan Beijing ya. Nah, kita ganti Jakarta. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Itu bernilai benar. Kemudian yang bawah lagi 6 adalah bilangan ganjil. Itu bernilai salah. Nah, untuk contoh yang bukan proposisi, dari sini ada siapa itu kan merupakan pertanyaan. X plus Y sama dengan 7. Kemudian ada ya sepertinya begitu. Itu kurang jelas soalnya. Kemudian penghubung kalimat. Di sini ada simbol-simbol yang digunakan. Ada not, and, or, XOR, ada implikasi dan biimplikasi. Untuk not itu kan artinya kan tidak, and dan, yaitu dan, or itu atau, XOR atau tetapi tidak keduanya. Untuk implikasi itu jika apa maka apa, begitu. Untuk diimplikasi jika dan hanya jika. Ini mungkin simbol-simbol yang digunakan di bahasa pemrograman. Contohnya di sini ada C++. Untuk not itu tanda seru kan, N itu dan gitu. Kemudian ini tabel kebenaran. Jadi ketika di sini kan ada P dan Q. P di sini ada false, true. Q ini ada false, true. Kita ambil contoh yang gampang dulu. P dan Q itu sama dengan F, dan F sama dengan F. Gitu. Kemudian jika untuk or P or Q, F or F sama dengan F. Tapi jika F or T sama dengan T. Begitu seterusnya. Ini hasil pasti ini di sini. Nah, ini keterangannya negasi atau ingkaran suatu kalimat akan mempunyai nilai kebenaran yang berlawanan dengan nilai kebenaran kalimat aslinya. Di sini contoh P, saya seorang dosen. Untuk notnya berarti saya bukan seorang dosen, begitu. Kemudian di sini ada untuk contoh dan. Kalimat P dan Q akan bernilai benar jika P maupun Q bernilai benar. Ya, jika P dan Q bernilai benar. Di sini bernilai benar kan true. Jika salah satunya false, maka hasilnya akan false. Di sini contohnya 2 adalah bilangan prima dan bilangan genap. Sedangkan untuk kalimat P or Q mempunyai 2 macam arti. P or Q disebut include or, akan bernilai benar jika P benar, atau Q benar, atau keduanya bernilai benar. Jadi yang penting salah satunya bernilai benar. Di sini kan yang false hanya satu.
false false. Contohnya di sini, dalam perayaan itu tamu boleh menyumbang atau menyumbang uang atau barang. Kemudian untuk XOR, atau tetapi tidak keduanya. Jadi akan bernilai benar jika P benar atau Q benar, tapi tidak dua-duanya. Di sini contohnya catur seorang wanita atau pria, tetapi tidak keduanya. Kalau dilihat dari tabelnya, nah ini ketika keduanya bernilai sama, false false atau true true, maka hasilnya akan false gitu. Begitupun yang bawahnya juga. Untuk jika maka, kalimat implikasi P jika Q. P disebut hipotesis dan Q disebut konklusi. Kalimat berbentuk P jika Q disebut kalimat berkondisi karena kebenaran kalimat Q tergantung pada kebenaran kalimat P. Contohnya, segitiga ABC sama sisi, maka ketiga sudutnya sama besar. Di sini kan kalimat Q tergantung pada kebenaran kalimat P. Kalimat Q benar, yaitu ketiga sudutnya sama benar, tetapi yang P pun harus benar kan jika segitiga ABC sama sisi. Untuk implikasi, supaya P jika dan hanya jika Q bernilai benar, maka baik P jika dan hanya jika Q maupun keduanya harus bernilai benar karena dihubungkan dengan kata penghubung dan. Di sini contohnya, ini untuk contoh dari tabel tadi ya, dari semuanya. Ada dia tinggi dan tampan, berarti kan P dan Q dia tinggi tetapi tidak tampan. Jadi teman-teman silahkan coba buat bagaimana simbol logikanya. Jadi kan yang A kan contohnya Q dan P dan Q. Yang B P, nah tetapi tidak tampan, itu gimana nanti simbol logikanya. Terus contoh lagi, tentukan nilai kebenaran dari setiap pernyataan berikut. Nah di sini silahkan teman-teman kerjakan, nanti saya siapkan lembar kuisnya. Kemudian ada lagi, silahkan teman-teman tuliskan setiap pernyataan berikut dalam bentuk simbolik. Eric membaca Newsweek atau The New Yorker, tetapi bukan Time. Silahkan bagaimana teman-teman membentuknya dalam simbolik. Yang ini tidak perlu, jadi cukup 3 aja yang tadi. Kemudian ekuivalen, 2 kalimat disebut ekuivalen bila dan hanya bila keduanya mempunyai nilai kebenaran yang sama. Untuk semua substitusi nilai kebenaran masing-masing kalimat penyusunnya. Jika P dan Q adalah kalimat yang ekuivalen, maka dituliskan P sama dengan Q, atau nah di sini disuruh untuk membuktikan simbol di sini ya. Kita lihat dulu. Yang pertama kan P or Q dulu kan. Kita lihat dulu. Nah kemudian kita cari dulu, karena ini di dalam kurung, kita cari dulu untuk not P dan not Q. Ya, P or Q
karena jika ada salah satu benar maka hasilnya benar. Di sini kan OR-key, jadi kebalikannya. Kemudian hasil ini kita dankan. Ya, kita dankan ini. Kemudian kita notekan lagi hasil dari sini. Nah, jadi kan P OR-key itu sama dengan di sini, sama. Oke, silahkan teman-teman untuk latihannya. Ini ada 3. Coba teman-teman buat seperti ini untuk buktikan apakah bernilai sama. Oke, mungkin cukup untuk pembukaan materi tentang logika matematika. Sebenarnya masih banyak, cuman saya potong-potong aja sih untuk per babnya, karena mungkin ini bisa digunakan untuk 2-3 pertemuan. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Saya minta maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas. Silahkan teman-teman yang mau bertanya bisa di forum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.